Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Dan kali ini saya akan berikan informasi terbaru langsung dari BKN terkait jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Namun seperti biasa, bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita simak Ya, informasi baik. selengkapnya. Ini adalah posisi kebutuhan ASN kita berdasarkan sumber data dari Kemenpan RB yang di cut off pada 13 Juni 2021. Kita bisa lihat. Nah, kemudian persyaratannya apa saja sebenarnya? Sorry. Nah, Pak Supar tadi sudah menyebutkan, bahkan mungkin Bu Lia juga sudah menyebutkan ada 3 Permenpan yang tahun ini diterbitkan yang itu sifatnya akan multi years gitu ya. Permenpan 27 tentang CPNS, kemudian 28 tentang P3K guru, kemudian Permenpan 29 2021 tentang P3K non guru, itu jabatan fungsional. Nah, ini yang 27 dan 29 ini akan bersifat multi years. Sehingga nanti ke depan mungkin kalau tidak ada keperluan untuk mengubah Permenpan, maka Permenpan 27 dan 29 ini akan dipakai. Nah, khusus untuk P3K guru itu khusus tahun ini saja. Nah, selanjutnya akan banyak Kepmenpan atau keputusan Menpan RB yang berkaitan dengan Permenpan 27 dan 29 untuk tahun-tahun berikutnya. Seperti misalnya sudah keluar adalah Kepmenpan 980 tentang STR ya, STR pada fungsional kesehatan. Kemudian ada lagi Kepmenpan 981 tentang persyaratan sertifikasi untuk P3K non guru gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, persyaratan umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Supar, saya tidak akan mengulang-ulang lagi. Intinya dari usia 20 tahun sampai dengan setahun sebelum pensiun normal ya, batas usia pensiun. Jadi misalnya kalau guru 60 tahun ya 20 sampai 59 dan sebagainya. Baik, ini saya kira persyaratan umumnya sudah ada di Undang-Undang 5 2014 tentang ASN, PP 11 2017 tentang manajemen CPNS, PP 49 2018 tentang manajemen P3K dan sebagainya. Nah, khusus untuk disabilitas tadi mungkin sudah disampaikan juga Pak Supar. Pertama, dia harus memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai. Jadi kalau nggak sesuai nggak bisa. Kemudian ketika melamar di sscn.bkn.go.id, ini single web untuk pelamaran ASN, sistem seleksi calon ASN, sscasn.bkn.id, yang bersangkutan disabilitas wajib menyatakan bahwa dia merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan surat keterangan resmi baik dari rumah sakit, pemerintah, puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat disabilitasnya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Contoh yang paling fenomenal tahun 2018 dan 2019 ya, dokter gigi siapa yang di Solo Selatan gitu yang akhirnya bisa masuk, tetapi kemudian berpindah ke RSUD Solo Selatan, bukan lagi di puskesmas itu. Kemudian D, instansi pemerintah dapat menyatakan jabatan dan penempatan kerja yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas karena sifat dari pekerjaannya yang memerlukan orang-orang yang tidak disable gitu. Kemudian, nah saya sekarang akan bicara soal alurnya. Pada prinsipnya alur seleksi P3K non guru itu akan sama dengan alur seleksi untuk CPNS atau ASN pada umumnya. Jadi yang pertama, ketika akan membuat akun, sebagai informasi mungkin akhir Juni akan diumumkan oleh Kepala BKN kapan akan dibuka gitu ya. Pembuatan akun berupa validasi data kependudukan dengan NIK. Ya, oleh karena itu bagi mereka yang akan melamar di P3 ASN tahun ini, sekarang ini saatnya untuk mengecek validitas data kependudukan kita, apakah sudah
sama persis NIK dan nama lengkap dan sebagainya dan data-data lain. Kemudian validasi usia di apa namanya di uh, host to host server Dukcapil yaitu antara 20 sampai 59 atau 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan itu. Kemudian membuat password dan pengaman. Kemudian yang kedua adalah proses pendaftaran, melengkapi data, mengunggah dokumen, memilih formasi dan mengecek secara mandiri data dan dokumen itu. Secara umum dapat saya sampaikan dokumen yang dibutuhkan biasanya adalah di-scan saja ya KTP, KK, kemudian ijazah terakhir, transkrip nilai pada ijazah yang terakhir itu, kemudian sertifikasi kalau ada, pas foto dengan latar belakang yang nanti akan disesuaikan dengan kementerian, lembaga atau daerah yang dilamar. Pada umumnya latar belakangnya merah gitu ya. Dan pas foto itu harus memang nampak. Ada syarat-syarat yang nanti disampaikan di SSC ASN, karena basis dari foto itu kemudian yang nanti akan menjadi referensi bagi pengecekan dengan face recognition pada saat hari H itu mengikuti SKD atau seleksi kompetensi. Kemudian setelah diverifikasi, kalau yang lolos langsung kemudian diumumkan, nanti timingnya ada. Bagi yang tidak lolos bisa melakukan sanggah gitu ya. Ada diberi kesempatan sanggah 3 hari, kemudian jawab sanggahnya oleh instansi selama 7 hari. Kemudian bagi yang lolos seleksi administrasi akan ikut ujian seleksi, namanya seleksi kompetensi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Lia, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural, serta nanti wawancara. Kemudian diolah nilainya di kami dengan sistem. Kemudian untuk beberapa formasi yang masih kosong dilakukan optimalisasi ya. Jadi ada yang kosong misalnya bisa diambilkan dari unit kerja yang sejenis dengan latar belakang pendidikan yang sama misalnya dan sebagainya, seperti ada di Permenpan 29. Kemudian setelah itu kami umumkan di SSC-ASN dan juga website atau medsos dari kementerian, lembaga atau daerah yang kita lamar. Nah, kemudian ada masa sanggah lagi. Jadi 2 kali sanggah ya. Sanggah ketika seleksi administrasi selesai, kemudian sanggah ketika pasca pengolahan nilai seleksi kompetensi. Dengan 3 hari untuk menyanggah, kemudian dijawab oleh 7 hari, dan kemudian setelah itu ada juga pengumuman pasca sanggah yang kedua. Nah, setelah itu kami olah lagi nilainya bekerja sama dengan teman-teman admin instansi. Lalu berikutnya akan ada pengumuman kelulusan akhir yang diumumkan oleh instansi. Kemudian instansi juga otomatis mengusulkan penetapan nomor induk P3K kepada kami, sehingga kami keluar pertek kepala BKN, pertimbangan teknis untuk penetapan nomor induk P3K, dan kemudian selanjutnya di SK-kan dan kontrak dan sebagainya seperti yang tadi Pak Parlan sampaikan. Nah, untuk seleksi administrasi intinya adalah mencocokkan persyaratan administrasi dengan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Kemudian untuk seleksi kompetensi itu dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, sosiokultural yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi jabatan yang ada di jabatan itu. Ini untuk P3K guru, a bit complicated, dan ini out of our discussion, jadi saya skip saja. Nah, kemudian tahapannya bagaimana? Kira-kira seperti ini, pengumuman pendaftaran akan ada di bulan itu, di range antara minggu itu. Kemudian seleksi administrasi di range antara minggu yang saya sampaikan. Kemudian ada seleksi kompetensi P3K pada mungkin akhir Agustus sampai dengan minggu ketiga Oktober. Untuk yang P3K ya, jadi fokusnya kita yang P3K. Kemudian pengumuman dan pemberkasan akhir pada kurun waktu itu. Jadi untuk yang seleksi tahun ini, penggajiannya akan dimulai pada Februari, karena nggak selesai ini prosesnya di 2021. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.